Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat menetapkan 5 mahasiswa sebagai tersangka dalam aksi vandalisme, pelemparan batu dan bakar ban menggunakan cairan bensin yang terjadi di pintu gerbang Pancasila DPR MPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Jumat tanggal 9 Mei tahun 2025 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Aksi tersebut awalnya berlangsung tertib, namun berujung pada tindakan anarkis yang dinilai melanggar hukum dan membahayakan orang lain. Wakapolres Metro Jakarta Pusat, AKBP Denny Yulianto, menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan berbagai alat bukti. Penindakan terhadap sekelompok orang yang diduga kuat telah melakukan perbuatan pengrusakan, menghasut untuk melakukan perusakan, tidak mentaati petugas dan juga secara bersama-sama terang-terangan menggunakan kekerasan terhadap barang, ujar AKBP Denny di Mapolres Metro Jakarta Pusat. Senin, tanggal 12 Mei tahun 2025. Kelima tersangka yang telah ditetapkan yaitu 1. Aik 21 tahun, membawa ban bekas, menyiram cairan bensin, dan membakar ban. 2. JK 22 tahun, bertindak sebagai koordinator lapangan dan melakukan vandalisme menggunakan piloks. 3. SS alias M, 19 tahun, melempar batu besar dan mencoret gerbang. 4. SBR, 25 tahun, ikut melempar batu ke arah gerbang. 5. MWS 20 tahun, turut melempar batu ke pintu gerbang Pancasila DPR. Yang saya hormati rekan-rekan dari media, yang saya hormati Kasat Reskrim, Pak Kasimas. Pertama, saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan media yang telah hadir pada sore hari ini untuk melakukan liputan press release yang akan dilakukan atau dilaksanakan oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Rekan-rekan media, pada sore hari ini Polres Jakarta Pusat akan merilis dua hal. Yang pertama terkait dengan penindakan terhadap sekelompok orang yang diduga kuat telah melakukan perbuatan pengrusakan, menghasut untuk melakukan perusakan, tidak mentaati petugas, dan juga secara bersama-sama terang-terangan menggunakan kekerasan terhadap barang atau benda pada saat dilakukan aksi unjuk rasa di gerbang Pancasila di DPR RI di wilayah Tanah Abang, Jakarta Pusat. Rekan-rekan sekalian, dapat kami jelaskan bahwa kronologis awalnya ini terjadi pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2025. Aksi unjuk rasa dilakukan pada siang hari menjelang sore. Awalnya dilakukan dengan tertib, ada orasi, akan tapi di pertengahan terjadi perbuatan-perbuatan atau tindakan yang dinilai melanggar hukum dan membahayakan orang lain. Dari 11 orang yang melakukan aksi unjuk rasa, sesuai dengan atau berdasarkan alat bukti, mulai dari keterangan saksi, kemudian alat bukti yang digunakan untuk melakukan perusakan, serta rekaman CCTV, maka penyidik menyimpulkan ada 5 orang yang dapat ditetapkan sebagai tersangka dengan persangkaan pasal 160, 170, dan pasal 406 KUHP. Rekan-rekan bisa melihat atau menyaksikan dari rekaman yang ditayangkan di layar televisi ini. Di situ kami menunjukkan atau menampilkan rekaman CCTV dan dapat kami tunjukkan bahwa kelima orang tersebut dengan inisial AIK ini yang telah diduga melakukan pembakaran, membakar ban, dan pembakaran ini
pada saat kejadian yang bersangkutan menyiramkan cairan yang diduga bensin tapi ke arah yang tidak beraturan sehingga sempat mengenai petugas dan juga bahkan teman-temannya yang ikut berunjuk rasa. Kemudian ini saudara inisial JK, dia berperan melakukan aksi vandalisme, dan yang bersangkutan JK ini juga sekaligus korlap. Ini melakukan aksi mencoret gerbang Pancasila DPR dari pintu belakang dengan tulisan-tulisan sifatnya provokatif. Kemudian saudara SS alias M ini melakukan pelemparan batu besar ke gerbang belakang atau gerbang Pancasila dan juga melakukan aksi vandalisme atau pencoretan dengan menggunakan pilok. Yang keempat ini saudara dengan inisial SBR, ini juga mengambil batu dan melemparkan ke gerbang Pancasila DPR RI. Dan terakhir saudara dengan inisial MWS, ini juga melakukan pelemparan ke pintu gerbang Pancasila di belakang DPR. Sedangkan untuk ketujuh orang lainnya kami telah minta keterangan dan sampai dengan saat ini statusnya sebagai saksi dan sudah dipulangkan atau dikembalikan ke rumahnya masing-masing. Ada cukup banyak alat bukti yang kami sita, mulai dari ban bekas, kemudian pilok, kemudian botol yang masih ada berisi sisa cairan yang juga bensin untuk membakar, dan beberapa pakaian yang digunakan oleh para pelaku atau tersangka pada saat melakukan aksi perusakan atau membakar ban di belakang pagar gedung DPR. Itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan hal pertama, yaitu penindakan terhadap aksi vandalisme oleh beberapa orang atau kelompok yang dilakukan pada saat aksi unjuk rasa di gerbang Pancasila gedung DPR RI di wilayah Tanabang, Jakarta Pusat. Yang dilakukan kelima mahasiswa ini sehingga bisa terjerat dengan pasal yang tadi itu. Terus mereka ini mahasiswa apa dan apa saat itu yang disuarakan gitu. Terima kasih. Dan kelimanya ditahan atau tidak, Pak? Terima kasih. Jadi untuk saat ini kelimanya ditahan karena sesuai dengan pertimbangan secara objektif dan subjektif penyidik, pasal disangkakan ancaman pidananya di atas 5 tahun, yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan asal mahasiswa, kami tidak menyebutkan dari mana perguruan tingginya, karena para mahasiswa ini mereka tergabung dari beberapa perguruan tinggi, tapi pada saat melakukan aksi unjuk rasa, mereka menamakan diri sebagai Ikatan Mahasiswa Peduli Akan Sosial. Jadi kami tidak menyebutkan asal perguruan tingginya, tapi mereka menyatakan diri bahwa mereka dari Ikatan Mahasiswa Peduli Akan Sosial. Isu yang mereka angkat secara umum terkait dengan kebijakan pemerintah, isu yang umum juga dilakukan. Kemudian tadi ditanyakan kenapa dilakukan penindakan. Betul bahwasanya Polres Jakarta Pusat tidak masuk ke dalam ranah apa yang jadi substansi dari unjuk rasa itu. Teman-teman bisa tahu bahwa di wilayah Polres Jakarta Pusat itu tiap hari terjadi aksi unjuk rasa yang jumlahnya bisa belasan bahkan sampai puluhan. Kami tetap melakukan pelayanan dan mengamankan jalannya aksi, akan tetapi apabila terjadi perbuatan-perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum dan membahayakan, maka akan kami lakukan tindakan tegas. Sebetulnya ini bukan ini dikhususkan untuk kemudian berbeda dengan yang lain, tidak. Sudah dilakukan peringatan terhadap bersangkutan untuk menghentikan perbuatannya, karena dari pihak
DPR sendiri sudah menyampaikan meminta untuk tidak dilakukan aksi. Pada hari itu juga sedang ada kegiatan rapat dan dalam waktu untuk mempersiapkan kegiatan yang sedang berjalan saat ini, yaitu pertemuan Parlemen Negara Oki. Sehingga apabila aksi itu terus dibiarkan, khawatir akan dapat mengganggu persiapan untuk melakukan konferensi tingkat internasional. Tapi sekali lagi kami tekankan bahwa kami tidak masuk ke ranah apa yang menjadi isu, tapi apabila kami melihat ada dugaan tindakan yang melanggar hukum, membahayakan, dan tadi kami sampaikan bahwa pada saat melakukan menyiram bensin ke ban yang dibakar, itu sudah mengenai petugas dan beberapa temannya, sehingga kami cepat melakukan tindakan untuk mengamankan terlebih dahulu. Nah, pada saat melakukan pemeriksaan, berdasarkan bukti yang ada, penyidik dapat menyimpulkan terhadap 5 orang ini memenuhi unsur untuk dilakukan upaya hukum lebih lanjut, yaitu proses penyidikan. Demikian. Pukul 4 sore 16.00 kurang lebih setelah asar karena mereka pada saat setelah asar itu mulai melakukan aktivitas atau perbuatan mulai dari mencoret, kemudian melempar, dan juga sampai membakar itu. Kami sudah mencoba untuk memperingati, akan tapi mereka tidak mematuhi dan berdasarkan penilaian petugas pada saat itu dirasa cukup berbahaya sehingga harus mengamankan. Adapun isu yang diangkat itu terkait tadi kebijakan pemerintah. Biasanya awalnya isunya hanya masalah mengangkat untuk DPR untuk mengevaluasi pemerintah, tapi kemudian biasanya di lapangan itu berkembang menjadi apapun yang bisa mereka angkat akan mereka angkat. Jadi biasanya sudah mulai meluas, tapi kembali lagi kami tidak masuk ke ranah apa yang menjadi isunya, tapi kami lebih fokus pada perbuatan yang dinilai melanggar hukum. Saya jawab mundur dulu. Kalau yang terkait dengan ada tindakan dari aparat yang memang dinilai melanggar, itu pasti akan diproses. Tapi saya tidak bisa menjelaskan di sini karena harus spesifik yang mana. Dan nanti silahkan dicek, ditanyakan ke bagian yang punya kewenangan itu dari Propam. Ini aksi yang mana, perbuatan yang mana. Tapi yang pada intinya pastinya setiap tindakan yang melanggar itu pasti akan diproses. Itu pertama. Kemudian yang tadi pertama saya jawab, sebetulnya kalau memang itu kegiatan aktivitas atau perbuatannya melanggar, pasti akan penindakan. Ini bukan karena jumlah sedikit atau besar, tapi untuk kegiatan ini pada saat ada perbuatan yang dinilai cukup membahayakan, kami langsung mengamankan. Karena dari awal pun kita bukan ujuk-ujuk secara tiba-tiba langsung menangkap, tidak. Seperti biasa kegiatan unjuk rasa sering dilakukan dan seperti kalian ketahui memang stepnya seperti ini. Nah, tapi pada saat puncaknya itu pada saat menyiram bensin ke ban yang terbakar secara acak sehingga mengenai petugas, kami rasa ini sudah melampaui batas toleransi. Dan yang kedua, dari pihak DPR juga mau melaporkan ini karena dinilai juga perbuatannya merugikan dan membahayakan. Demikian. Terima kasih.